Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 SMP Al-Huda yang Bu Alfi sayangi dan sangat rindukan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya sehingga di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali secara daring via live streaming Facebook. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Dijauhkan dari segala mara bahaya, suasana hatinya menyenangkan, semuanya sehat, dan semangatnya tetap membara. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan bisa bertemu kembali ya, meskipun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Tapi jangan menjadikan semangat belajar kalian menurun ya. Tak terasa minggu ini merupakan pertemuan terakhir sebelum kalian LHR, libur hari raya. Ada dua materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait median dan modus suatu data. Dan yang terakhir nanti ada ukuran penyebaran data yang meliputi menentukan jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil. Baiklah anak-anakku semuanya, bisa kita mulai ya. Jangan lupa siapkan juga alat tulis kalian. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Berikanlah aku rizki, pemahaman, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Alfi sudah membahas bab statistika bagian ketiga, yaitu tentang menentukan rata-rata suatu data. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan belajar bersama tentang statistika bagian keempat, yaitu tentang cara menentukan median dan modus suatu data. Pertama, Bu Alfi akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian semua diharapkan yang pertama bisa memahami konsep median suatu data. Kemudian, memahami konsep modus suatu data. Dan yang terakhir, kita akan mencoba untuk menentukan median dan modus dari suatu data. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Apa itu median? Median artinya nilai tengah, yaitu salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara mengambil nilai tengah setelah data itu diurutkan. Nah, karena di sini kita fokus mencari nilai yang tengah, maka nanti akan ada dua kemungkinan kasus. Kasus yang pertama, kalau datanya ganjil, ya gampang aja, medianya tinggal kita lihat data yang posisinya paling tengah. Tapi kalau kasus datanya genap, berarti medianya kita jumlahkan. Dua data yang paling tengah, kemudian kita bagi dua. Untuk rumus data ganjil dan data genap, yang ini ya, ini akan berguna kalau datanya banyak. Biasanya data dalam tabel atau diagram. Kemudian kalau datanya sedikit bagaimana? Ya kita coba hitung secara manual saja biar cepat.
Oke, supaya lebih paham, kita coba langsung terapkan ke contoh berikut. Di sini ceritanya ada beberapa skor perolehan menyanyi. Skor yang ada pada tabel ini, nah, kita diminta untuk menentukan mediannya. Pertama, kita urutkan dulu dari yang terkecil. Berarti kan mulai dari 90 dulu. Kemudian 105, terus ada 120, lanjut 125, kemudian 135, terus ada 160, ada 160 lagi, kemudian 175, dan yang terakhir, yang paling besar ada 205. Ini datanya ada 9, berarti ganjil kan ya? Sehingga mudah saja, mediannya adalah data yang paling tengah. Berarti data yang ini kan? So, mediannya adalah 135. Sudah begitu saja, simpel dan gampang kan? Nah, sekarang bagaimana kalau ada tambahan data skor menyanyi? Contohnya di sini ada 145. Seperti biasa, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil menuju yang terbesar. 90, 105, 120, 125, 135, kemudian 145, 160, ada lagi 160, 175, dan yang terakhir 205. Begini kan? Nah, di sini agak beda dari data yang pertama tadi ya. Sekarang datanya ada 10. Berarti genap kan? Ingat, kalau datanya genap, berarti medianya adalah jumlah dua data yang paling tengah kemudian dibagi 2. Kita cek datanya yang sudah diurutkan tadi. Dua data yang paling tengah itu kan yang ini. Kita jumlahkan, kemudian langsung kita bagi dengan 2. Lanjut, berarti 135 ditambah 145 itu ketemu hasilnya 280. Kemudian kita bagi 2, maka diperoleh hasil 140. So, median dari data ini adalah 140. Begitu ya. Semoga bisa difahami. Sekarang kita bahas tentang modus. Apa itu modus? Modus adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara memilih data yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Ingat ya keywordnya, paling banyak muncul atau paling sering muncul. Tapi yang perlu kita perhatikan, di soal bisa saja suatu data itu memiliki lebih dari satu modus. Atau bahkan tidak ada modusnya sama sekali. Nah, supaya lebih paham, mari kita uji cobakan pada contoh soal berikut. Ini datanya masih tentang skor menyanyi tadi ya. Kita diminta untuk menentukan modusnya. Kita tinggal lihat saja skor yang paling banyak muncul. Pada tabel terlihat jelas skor 160 kan? Karena muncul 2 kali. Kalau skor lain munculnya masing-masing masih 1 kali saja. Nah, karena skor 160 ini munculnya paling banyak, maka modus dari data ini adalah 160. Gampang banget kan? Nah, sekarang coba gimana kalau 160 pada data ini kita ganti dengan 150? Apakah kalian bisa menentukan modusnya sekarang? Yaps, yang dalam hati menjawab nggak ada modus, benar sekali. Kenapa? Karena semua datanya masing-masing munculnya hanya 1 kali saja. Tidak ada yang paling banyak kan? So, data ini dikatakan tidak punya modus. Nah, sekarang bagaimana kalau data ini tadi tetap 160, tetapi data yang 105 ini diganti dengan 120. 160 dan 120 masing-masing muncul 2 kali kan? Berarti otomatis lebih banyak dari data yang lain dong. Iya kan? Maka modus datanya ada 2, yaitu 120 dan
160. Begitu ya, semoga bisa difahami. Nah, sekarang baru kita masuk ke contoh soal yang ada tabel atau diagramnya. Contoh soal yang pertama, tentukan median dan modus dari data pada tabel berikut. Ini ceritanya ada data, nilai, dan frekuensinya. Masih ingat apa itu frekuensi? Yang lupa saya review kembali ya. Frekuensi itu banyak datanya. Jadi kalau nilainya 5, frekuensinya 3, artinya yang punya nilai 5 itu ada 3 orang. Kalau nilainya 6, frekuensinya 4, berarti yang punya nilai 6 itu ada 4 orang. Begitu seterusnya ya. Sebelum kita mencari mediannya, kita cek dulu banyak datanya. Apakah ganjil atau genap? Caranya tinggal jumlahkan saja frekuensinya. Kita jumlahkan semuanya. Maka hasilnya diperoleh 30. Karena 30, maka data ini adalah genap. Oke, baru kita cari mediannya. Ingat, tadi di awal Bu Alfi sudah jelaskan, kalau datanya banyak, kita gunakan rumus saja supaya hemat waktu. Tapi kalau kalian tetap mau urutkan secara manual, boleh saja sih, bebas ya. Di sini karena datanya 30, maka kita pakai rumus yang ini. By the way, N di sini artinya banyak data ya. So, N-nya adalah 30. Median sama dengan data ke N per 2, berarti sama dengan data 30 per 2 ditambah data ke N per 2 tambah 1, berarti 30 per 2 tambah 1. Kemudian nanti jangan lupa dibagi 2. Lanjut sama dengan data ke 30 per 2 itu 15 ditambah data ke 30 per 2, 15 tambah 1, jadi 16, kemudian dibagi 2. Nah, sekarang data ke 15 dan data ke 16 itu berapa? Caranya begini ya. Kita cek frekuensinya. Di sini datanya ada 3 kan? Berarti data ke 1 sampai ke 3 nilainya 5. Sampai sini jumlah datanya menjadi 7 kan? Berarti data ke 4 sampai ke 7 itu nilainya adalah 6. Sampai sini jumlah datanya menjadi 17. Berarti data ke 8 sampai ke 17 nilainya 7. Nah, karena kita mau mencari data ke 15 dan data ke 16, pasti di sini dong posisinya. Maka data ke 15 dan data ke 16 bisa dipastikan nilainya 7. Berarti mediannya sama dengan 7 ditambah 7, kemudian dibagi 2. Ketemu hasil akhirnya 7. Begitu ya, semoga bisa difahami. Next, menentukan modus. Kalau modus ini lebih gampang. Flashback modus itu apa ya tadi? Data yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Berarti kita cek nilai yang frekuensinya paling banyak. Nilai 7 kan yang frekuensinya paling banyak. So, modus dari data ini sama dengan 7. Contoh soal yang kedua, tentukan median dan modus data nomor sepatu yang terjual pada diagram batang berikut. Nah, data nomor sepatunya yang mendatar atau horizontal ini ya, mulai dari nomor 36 sampai 45. Sedangkan frekuensi atau banyak sepatu yang terjual adalah yang vertikal ini. Seperti contoh soal sebelumnya, intinya kalau kita mau mencari median, kita harus hitung dulu banyak datanya. So, kita tambahkan dulu semua frekuensinya ini ya. Berarti banyak data sama dengan ini 2 ditambah 4 ditambah ini di tengah antara 2 dan 4 berarti 3 ya. Ditambah 6 ditambah 5 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 10
ditambah 8 ditambah 3. Oke, tinggal jumlahkan saja semuanya, hasilnya ketemu 68. Berarti genap ya. Baru kita cari mediannya. Karena datanya genap, berarti kita pakai rumus data yang genap. Dengan banyak data 68, so medianya sama dengan data ke N per 2. Berarti 68 per 2 ditambah data ke N per 2 tambah 1 berarti 68 per 2 tambah 1. Kemudian dibagi 2. Lanjut, median sama dengan data ke-34 tambah data ke-35. Jangan lupa nanti dibagi 2. Sekarang data ke-34 dan data ke-35 itu berapa? Kita cek frekuensinya. Kita coba jumlahkan sampai sini dulu deh. Pada diagram batang ini datanya ada 2 tambah 4 itu 6, tambah 3 jadi 9, tambah 6 itu 15, tambah 5 jadi 20, tambah 12 berarti 32. Ternyata baru sampai data ke 32 saja. Kalau kita tambahkan lagi sama yang ini, jadinya 32 tambah 15 berarti 47 kan? Padahal yang kita butuhkan adalah data ke-34 dan data ke-35 saja kan? Berarti data ke-34 dan data ke-35 itu pasti ada di sini. So, data ke-34 dan data ke-35 nomor sepatunya sama-sama 42. Maka mediannya sama dengan 42 ditambah 42 bagi 2 ketemu 42 juga. Bisa difahami ya? Next, kalau modus berarti kita cek nomor sepatu yang frekuensinya paling banyak. Berarti yang ini kan? So, modus data ini adalah sepatu nomor 42 juga, sama seperti mediannya. Yang perlu diperhatikan di sini, bukan berarti median itu selalu atau pasti sama persis dengan modus juga ya. Bisa juga pada soal lain, nilai mediannya itu tidak sama atau berbeda dengan modusnya. Nah, kebetulan pada soal yang kita bahas kali ini, nilai median dan modusnya itu sama. Jadi intinya kalian tetap harus check and recheck, oke? Nah, itu tadi pembahasan tentang soal-soal menentukan median dan modus dari suatu data. Sekarang giliran kalian ya. Silakan mencoba menjawab 2 pertanyaan dari Bu Alfi. Untuk materi ukuran penyebaran data yang meliputi menentukan jangkauan, kuartil dan jangkauan interkuartil, akan saya kupas di video yang terpisah ya, agar bisa lebih fokus lagi. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat dan diberikan kefahaman oleh Allah. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa sesudah belajar. Oke, see you later. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Ingatlah wahai anak-anakku semua, bahwa pendidikan itu adalah tiket ke masa depan. Hari esok hanya dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. So, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai penyesalan datang menghampirimu. Oke, meskipun hanya di rumah saja, tetap semangat belajar ya anak-anakku semuanya. SMP Al-Huda, inovasi tiada henti. Akhirul kalam.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.